Halo teman-teman, balik lagi sama aku Winda di Bincang Jentera Podcast. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas soal debirokratisasi pelayanan perpajakan, teman-teman. Salah satu bentuknya adalah modernisasi administrasi perpajakan. Nah, kira-kira apa kaitannya antara modernisasi dengan debirokratisasi? Kemudian, apakah modernisasi pelayanan perpajakan ini cukup efisien untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan meningkatkan wajib pajak untuk lebih aware untuk membayar pajak gitu. Nah, untuk membicarakan hal tersebut, di sini aku sudah mengajak salah satu narasumber. Narasumber ini cukup keren. Narasumber kita ini merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Nah, langsung saja kita sambut ada Kak Made Desni. Halo Kak Made. Halo, apa kabar Winda? Alhamdulillah baik Kak. Gimana Kak kabar Kak? Baik. Baik ya, Alhamdulillah. Nah, teman-teman, Kak Made ini sedang bekerja di PT Solusi Alindo Mandiri atau Taxem.co Konsultan sebagai konsultan pajak nih teman-teman. Nah, sebelum berbincang lebih jauh dengan Kak Made, di sini aku mau jelasin dulu ke teman-teman mengenai apa itu birokrasi, kemudian sekilas tentang debirokratisasi, dan sekilas juga tentang modernisasi pelayanan perpajakan. Oke. Jadi birokrasi ini berasal dari kata birokrasi yang mempunyai makna administrasi yang dicirikan oleh kepatuhan pada aturan, prosedur, dan jenjang kewenangan sehingga sering mengakibatkan kelambanan kerja, kerumitan perolehan hasil, dan penundaan gerak. Kemudian dari kata itu diturunkan menjadi birokratisasi yang berasal dari kata bureaucratization yang bermakna hasil tindakan yang berhubungan dengan dan atau yang bercorak birokrasi, teman-teman. Nah, bahasa lain dari debirokratisasi ini adalah inovasi birokrasi yang mana juga bermakna sebagai upaya untuk peningkatan terhadap efisiensi. Nah, menurut Prasojo, debirokratisasi ini adalah proses pembentukan dan implementasi dari proses, produk, jasa, dan metode baru yang dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap efisiensi, efektivitas, atau kualitas keluaran dalam penyampaian layanan. Nah, kemudian sedikit membahas terkait dengan modernisasi pelayanan pajak. Nah, dalam hal merealisasikan reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki 3 agenda utama yang diantaranya adalah reformasi kebijakan pajak atau tax policy, kemudian ada reformasi administrasi pajak atau tax administration, dan reformasi peraturan pajak atau tax law. Nah, salah satu pembaruan yang berjalan cukup signifikan dan menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak adalah pembaruan administrasi perpajakan atau tax administration dengan cara modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui teknologi dan informasi, teman-teman. Nah, berangkat dari pemahaman menurut Prasojo tadi bahwa debirokratisasi ini lebih mengutamakan pada peningkatan pelayanan publik secara efisien, efektif, dan kualitas yang baik. Nah, sejalan dengan semangat tersebut, sebagaimana yang dituturkan oleh Prasojo tadi, yang mana modernisasi administrasi ini dapat dikatakan sebagai proses pembentukan dan implementasi dari metode baru yang dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap efisiensi, efektivitas, atau kualitas layanan pajak. Nah, sedikit tadi penjelasan saya soal modernisasi dan kaitannya dengan debirokratisasi. Selanjutnya di sini saya mau berbincang dengan Kak Made mengenai pelayanan pajak yang saat ini sudah berbasis online atau digital. Mungkin sebelum kita membahas soal pelayanan pajak yang sudah berbasis online atau berpindah dari konvensional menjadi digital, aku mau tanya dulu sih sama Kak Made nih, kenapa sih Kak Made tertarik dengan bidang perpajakan, Kak? Oke. Aku tertarik sama pajak karena dia dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika mau doing business di Indonesia itu kita harus bayar pajak, dan dia ada 3 aspek tuh, ada kebijakannya, ada hukumnya, ada administrasinya juga gitu. Karena kan kalau kita mau doing business ya faktor utamanya ya
kepatuhan pajak gitu. Cuman sayangnya di Indonesia kan kemudahan membayar pajak kita masih rendah ya, peringkat kemudahan bayar pajak kita masih rendah gitu. Jadi kita masih harus terus perbaikan di sisi administrasinya juga. Oke, jadi karena emang pajak ini bidang pajak ini cukup dekat dengan kehidupan masyarakat ya Kak, apalagi buat teman-teman yang emang minatnya ini di bisnis gitu ya Kak. Oke. Ya betul. Oke, selanjutnya tadi aku sempat ngenalin Kak Made, kalau Kak Made ini adalah seorang konsultan pajak. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih Kak, kira-kira tugas dari seorang konsultan pajak tuh apa sih Kak? Iya, jadi tugas dari konsultan pajak itu yang secara generalnya sih ya memberikan advice, memberikan nasihat kepada klien ketika mereka mau menjalankan transaksinya gitu. Opsi perpajakan mana sih yang paling baik gitu. Kita juga bantu mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Misalnya kita bisa melaporkan surat pemberitahuan mereka, kita bisa membantu mereka dalam upaya hukum perpajakan, kita juga bisa memberikan kajian atas peraturan pajak yang baru saja berlaku serta dampaknya bagi bisnis gitu. Dan secara umum sih membantu memenuhi hak dan kewajiban pajak dari si wajib pajak ini. Iya, oke. Berarti salah satu tugas secara umumnya dari konsultan pajak ini membantu wajib pajak untuk bisa melakukan atau pembayaran pajak secara sesuai dengan aturan kali ya Kak, karena kan nggak semua orang juga ngerti cara bayar pajak ya Kak, kemudian menghitung dan sebagainya. Ya betul, kita membantu mereka dalam menghitung, melaporkan secara benar, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan. Oke. Selanjutnya nih Kak, kan baru-baru ini Presiden Jokowi kalau tidak salah mengeluarkan Perpres nomor 40 tahun 2018 pembaruan sistem administrasi perpajakan. Nah, Perpres ini kan bertujuan untuk memperkuat reformasi di bidang perpajakan yang salah satu pilarnya adalah untuk mempermudah bisnis gitu, proses bisnis dan sistem informasi gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebagai seorang konsultan pajak gitu, apakah Kakak merasa terbantu dengan kehadiran layanan pajak berbasis online ini Kak? Dengan adanya layanan perpajakan berbasis online, misalnya untuk pelaporan surat pemberitahuan secara bulanan maupun secara tahunan, itu sangat membantu konsultan pajak. Bahkan tidak hanya membantu konsultan pajak, tapi juga membantu mengurangi beban administrasi yang timbul dari kewajiban pelaporan SPT ini. Misalnya saja pada UMKM, mereka jadi bisa menyelenggarakan pencatatan, bisa memilih menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan secara online dan langsung inline dengan pelaporan SPT. Oh, oke. Selanjutnya, menurut Kak Made, apakah dengan hadirnya layanan pajak berbasis online ini cukup memberikan efektivitas terhadap pelayanan perpajakan yang tidak hanya untuk konsultan, tetapi juga untuk masyarakat yang merupakan wajib pajak? Tadi sebenarnya udah Kak Made singgung sih terkait dengan masyarakat yang memang memiliki UMKM ya, jadi lebih mudah untuk membayar pajak gitu ya Kak? Iya betul, karena kan sesuai prinsip pajak kan harus ada kemudahan, harus ada kenyamanan dalam melakukan pembayaran, harus ada kemudahan administrasi, bahkan biaya kepatuhan dan biaya administrasi yang dikeluarkan wajib pajak itu harus seminim mungkin. Maka dari itulah harus ada terobosan dari pemerintah, misalnya dengan itu tadi, dengan memberikan wajib pajak pilihan untuk menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, dengan memberikan wajib pajak layanan online, dengan memberikan administrasi pajak sesuai dengan proses bisnis. Oke. Nah, kemudian dari berbagai layanan pajak berbasis online ini Kak, kayak DJP online kan banyak fiturnya nih Kak. Nah, Kakak lebih sering menggunakan layanan yang mana aja nih Kak? Basically karena kita udah online semua ya, untuk wajib pajak orang pribadi kita udah pakai e-filing, kita udah nggak ngisi manual di PDF, kita udah pakai e-filing. Untuk lapor wajib pajak badan juga sama gitu. Cuman yang masih manual itu ketika kita lapor SPT PPh badan, itu kan ada kewajiban untuk
menyerahkan transfer pricing documentation. Kalau misalnya wajib pajak dia punya kewajiban untuk membuat dokumentasi mengenai harga transfer yang ia bagikan kepada pihak afiliasinya. Nah, kalau yang itu kita submitnya kadang-kadang masih harus manual karena mesti nunggu SP2DK misalnya dari otoritas pajak seperti itu. Tapi overall sih udah membantu, bahkan pemerintah itu DJP ya udah bekerja sama dengan perusahaan swasta gitu. Kalau yang kita tahu misalnya online pajak, nah itu dia ditunjuk oleh DJP untuk menyediakan layanan perpajakan online. Jadi di website tersebut kita bisa menghitung pajak yang terutang, pajak kita yang terutang, sekaligus kita juga bisa membayarnya online. Jadi dalam satu fitur. Oh, oke. Berarti memang sejauh ini pelayanan pajak ini udah cukup hampir 99% kali ya Kak, udah berbasis online sampai transaksi pembayaran pun bisa dilakukan di dalam satu fitur tersebut gitu Kak. Iya betul, kalau untuk administrasi ya kita sudah bisa online, tapi kalau untuk tax audit atau pemeriksaan pajak kita sejauh ini belum online gitu. Sama pengembalian kelebihan pembayaran pajak ya, itu kita belum online, itu kita mesti harus pemeriksaan pajak dulu baru kita bisa dapat pengembalian kelebihannya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya di negara lain, misalnya di UK, otoritas pajaknya UK itu HMRC, itu dia ketika wajib pajak mengalami kelebihan bayar pajak itu langsung terauto debit gitu, jadi langsung kembali ke rekening wajib pajak tanpa menunggu pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Atau misalnya atau tidak hanya di UK tapi juga di negara lain seperti itu fenomenanya. Jadi kalau di Indonesia sendiri sistem pajak ini yang sudah berbasis online ini terkait dengan pengembalian jumlah uang pajak gitu yang memang berlebih nggak secara langsung ya Kak? Iya, tidak secara langsung gitu. Kita masih harus pemeriksaan pajak dulu. Kita mesti klaim dulu ke otoritas pajak. Makanya wajib pajak itu dia malas untuk mengklaim haknya. Jadi ya sudahlah kita kompensasi saja ke masa berikutnya gitu. Itu kan karena faktor administrasi yang sulit juga gitu. Oke, nah sebenarnya jawaban dari Kak Made ini sempat bersinggungan nih dengan pertanyaan selanjutnya nih Kak, terkait dengan adakah kekurangan dari layanan DJP online ini Kak? Kan salah satunya Kak Made sudah menyebutkan bahwa terkait dengan pembayaran pajak yang kelebihan pajak itu kan prosesnya lama, nggak langsung secara otomatis langsung terpotong gitu. Nah, ada lagi nggak sih Kak kira-kira kekurangan dari layanan pajak berbasis online ini? Jadi kan kalau perpajakan itu kita bisa lihat dari 3 layer kan. Yang pertama itu administrasi itu ketika kita membayar, ketika kita melaporkannya dalam surat pemberitahuan, lalu ketika kita melakukan upaya hukum, misalnya seperti pemeriksaan pajak, banding, gugatan, bahkan bisa eksekutif review juga gitu. Kekurangannya sih karena aku sempat involve di perpajakan UMKM, itu kekurangannya masih ada dokumen repetitif nih yang diminta oleh otoritas pajak. Misalnya wajib pajak sudah punya misalnya wajib pajak sudah punya sertifikat dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang menyatakan bahwa dia memang betul-betul UMKM, tapi dari otoritas pajak justru meminta dokumen pengulangan gitu, meminta pengajuan surat keterangan UMKM kembali, padahal kan itu memuat data yang sama gitu. Nah, jadi banyaknya pengulangan dokumen yang seperti itu yang membuat akhirnya administrasi pajak kita juga agak berat di biaya kepatuhannya. Jadi ya seperti penjelasan Kak Made, berarti salah satu kekurangan lainnya adalah untuk pelayanan pajak berbasis online ini terkait dengan UMKM, soal tadi yang sertifikat ini ya Kak, UMKM yang diberikan sama kementerian yang ternyata nggak cukup ya untuk DJP. Iya, itu karena kita nggak ada integrasi data ya. Jadi kan kalau wajib pajak tidak dia dianggap bukan UMKM, dampaknya jadinya dia tidak bisa mengklaim tarif pajak yang murah, yaitu 0,5%. Jadi dia dianggapnya seperti korporasi pada umumnya. Nah,
Padahal kan dia sudah jelas-jelas memiliki data gitu ya yang menyatakan bahwa dia itu adalah UMKM gitu. Jadi penekanannya lebih pada dokumen-dokumen yang data dan informasinya sama, namun diminta berulang kali oleh otoritas pajak gitu. Jadi tidak hanya sertifikat UMKM saja gitu. Oke. Kemudian pelayanan pajak ini apakah memudahkan wajib pajak dalam pengurusan pajak gitu Kak? Atau malah sebaliknya untuk wajib pajak itu sendiri ya? Ya tentu ini memudahkan karena kita berhasil memangkas administrative activities yang dilakukan gitu. Misalnya dia harus pergi ke kantor pelayanan pajak, dia harus mengisi secara manual, dia harus meminta cap, dia harus berkonsultasi kepada otoritas pajak. Sedangkan kan kalau online itu sudah ada panduannya dan data wajib pajak pun terekam secara elektronik gitu. Jadi nanti ketika ada pemeriksaan pajak, kita sudah ada datanya nih Pak gitu. Jadi sebenarnya membantu wajib pajak juga. Oke. Berarti kalau dikaitkan dengan debirokratisasi sih ya teman-teman, pelayanan pajak yang berbasis digital ini tentunya cukup efisien sih dalam hal memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang biasanya kalau memang secara konvensional ini harus ke KPP, kemudian harus antri dan pindah loket juga harus daftar ulang gitu, karena nomor antrian ini biasanya yang aku tahu ya Kamade itu harus per loket gitu. Kita minta nomor antrian kalau memang untuk loket A ya hanya untuk loket A, nggak bisa untuk semua pelayanan gitu. Nah, dengan adanya berbasis online ini tentunya masyarakat tidak perlu melakukan hal yang sama seperti yang di konvensional, dengan dalam artian ya bisa sudah terintegrasi gitu dalam satu aplikasi DJP ini teman-teman. Nah, Kak Made, menurut Kakak, apakah pandemi COVID ini berpengaruh pada efisiensi pelaksanaan digitalisasi pelayanan pajak, Kak? Ya, betul kan. Ya, betul. Dulu kan sebelum lapor SPT kan kita harus minta EVIN kan. Dulu kan masih manual ya, kita harus datang ke kantor pajak, Pak, Bu, minta EVIN. Tapi sekarang sejak pandemi, ya permintaan EVIN juga bisa online gitu. Bahkan tidak hanya dari sisi ini ya, dari sisi administrasi ya, tapi dari sisi tarif juga pemerintah mengeluarkan berbagai insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi, untuk bisnis yang terdampak pandemi, seperti itu sih. Oke. Iya, karena aku sendiri juga merasakan sih waktu itu minta EVIN ke kantornya itu waktu itu kantornya di mana ya? KPP Cikarang Utara. Nah, itu juga bolak-balik itu tetap walaupun kita permintaannya harus lewat email, tapi tetap harus datang ke KPP, Kak. Berarti kalau sekarang nggak perlu datang ke KPP ya? Iya, sekarang sudah tidak perlu, kita bahkan bisa mintaannya via WA. Oh, lebih gampang sih. Oke. Jadi Kak, terlepas dari segala kekurangan digitalisasi pelayanan pajak yang salah satunya adalah kurangnya integrasi data, kalau Kak Made sendiri, apakah Kak Made merasa sepakat untuk tetap mempertahankan sistem yang ada dalam artian sistem digitalisasi perpajakan ini, pelayanan administrasi perpajakan, atau baiknya lebih beralih ke konvensional aja kali ya? Gimana Kak? Lebih mempertahankan sistem yang ada sih ya online, karena kalau dengan sistem online itu kita bisa menekan biaya kepatuhan yang dikeluarkan wajib pajak, kita bisa menekan biaya administrasi yang timbul, kita juga bisa menekan administrative activities yang dilakukan, kita juga bisa mengurangi dokumen repetitif yang diminta gitu. Jadi mungkin kedepannya lebih ke penyempurnaan dalam sistem pengadministrasiannya, misalnya seperti tadi pembayaran pajak pertambahan nilai itu dilakukan secara otomatis gitu. Karena kan pada dasarnya kalau kita lihat dari sifatnya pajak pertambahan nilai, lebih bayar itu merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan pajak pertambahan nilai gitu. Jadi harus dilihat juga, jadi administrasi pajak ini harus menyesuaikan juga dengan karakteristik jenis pajaknya gitu. Oke, berarti jawaban dari Kak Made ini ya tetap digitalisasi aja ya. Aku juga sepakat sih Kak, karena dengan digitalisasi ini tentu
memudahkan masyarakat, nggak hanya untuk teman-teman milenial yang merasa lebih nyaman untuk bayar pajak sekarang gitu, tetapi juga untuk mungkin perusahaan atau wajib pajak lainnya yang memang merasa adanya kemudahan dari pelayanan yang memang sudah berbasis online ini, jadi nggak perlu antri dan sebagainya. Oke, memberi kesimpulan bahwa sebenarnya debirokratisasi ini menekankan pada efisiensi pelayanan, teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih efisiensi? Yang aku lihat dari KBBI, efisiensi ini diartikan sebagai ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Nah, mengutip dari data Potex DDTC disebutkan bahwa pengguna layanan DJP ini dari tahun 2012 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan yang cukup pesat setelah diluncurkan metode pelayanan berbasis online seperti DJP online, teman-teman. Nah, karena data yang ditunjukkannya itu pada tahun 2012 pengguna DJP itu hanya sekitar 10.000 orang, tetapi semakin bertambahnya tahun dan memuncak di tahun 2021, pengguna DJP naik menjadi 19 juta pengguna DJP online. Kenaikan tren ini juga menunjukkan bahwa kemudahan akses dan penggunaan layanan ini menjadi salah satu alasan masyarakat untuk mulai melek dan aware dengan kewajiban untuk membayar pajak. Digitalisasi saat ini membawa perkembangan yang baik untuk meningkatkan penghasilan negara dan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Maka dari itu, menurut saya keterkaitan antara keberadaan digitalisasi pelayanan pajak dengan sistem debirokratisasi ini merupakan contoh nyata dari sistem debirokratisasi, teman-teman. Karena dengan adanya pelayanan online, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses berbagai fitur layanan yang berkaitan dengan kewajibannya untuk membayar pajak. Oke, sudah sampai kita di akhir sesi. Kak Made, terima kasih banyak sudah membantu untuk sharing di podcastku hari ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang ke podcastnya Linda. Sama-sama Kak Made, semoga tetap sehat dan sukses terus. Terima kasih.